wasitun utawi cabang kang kaping swidak 8 iku ikramu waifin mulyaaken daya utawa tamu. Loh, siapa ya? Kok ada anak pondok situ dia? Kenalan anak baru, kenalan dulu. Ini sih nyanyi betapa itu baiknya. Ikramu baifin mulyaaken tamu. Ai ihsanu biya Fatimah, tegese bagusi suguhan maring wong. Ata kang teka sapa man ilaihi maring tuan rumah. Oke, kan. Maring kang den dayoi utawa maring tuan rumah. Oliban krono golek lil ikromi maring mulyaaken. Kalwaribi koyok wong kang ngumbara. Mulyaaken bil bishri kelawan bebungah diwajihi ing dalem wajahe tuan rumah. Waqitil hadithi lan baguse guneman. Ma'ahu sertane boy. Wata'jili malan enggal-enggal perkara. Hadoro kang ana apa ma indahu ing dalem sandinge kang den dayoi tuan rumah sing diomah. Wa qiyamihi lan ngelakoni dhewe. Wa qiyamihi lan ngelakonine tuan rumah binafsihi lawan awake dhewene tuan rumah. Fi khidmatihi ing dalem ngeladeni boy. Sebentar bijin sampai pipa-pipa rembes. Ayo teman-teman yang masih rembes itu maju tetap hitungannya tamu. Ngono. Apa mana sing tutuk nang omahe. Jadi tamu yang dimaksud seperti itu. Mulia tamu ya opoan insanu biyafati man atta ilaihi. Bahkan di takbirnya disebutkan atta ilaihi, bukan atta iladarihi. Ngapiki suguhan sing dikekno nang tamune. Suguhan iki sifatnya luas, memperbagus yang kita suguhkan nang tamu. Tujuannya yang menghormati tamu itu tadi. Begini saya dicontohno bil bishri fi wajhihi. Pertama, wajah yang memancarkan kebungaan. Jadi orang daya ku mukanya sing seneng rek. Wajah tamu kayak teko dipecurengi. Ulangan ini kalau assalamualaikum lho kenekak ini rek. Kan wajahnya kayak bunga. Tapi ya sing temenan aja saya pe. Kebanyakan orang tuh PAP dan malah ditambah-tambahi, akhirnya terkesan berlebihan. Oh, jenengan talami boten kepanggih temennya ati jenengan rugi. Ini kan rek. Boleh ya, tuan rumah dia saong benar. Saya percaya itu hati peres sing ngono ku. Sing bunga temenan lo biasa aja sebenarnya. Wabi bil hati, ngomongnya yang sing api. Menolong, aja mulai wong kok akrab dia kaki dateng oh kaki dateng. Tidak boleh ya, itu tidak sopan. Ngomongnya sing api, sing baik, sing bagus, sing
enak di rumah. Wata'ji lima hadara indahmu juga termasuk apa ya? Endang-endang ngono lho. Endang-endang ngekek suguhan. Misalnya nek bungko badana aeng, ya udah tulis keluar aeng. Tausan entek toju setengah jam kade ngono lho. Otore toju langsung kalah ngenom. Ya apalah sih bisa disuguhkan. Dan juga qiyamihi binafsihi fi khidmatihi, melakukan sendiri saat melayani dayo. Nah ini penting rek. Berarti ketika ono dayo sebisa mungkin awak dhewe sing ngladeni. Aja awak dhewe seraja-rajao awake minimal apa namanya? Lengser keluar dari budi tanpa net. Ojo awake lungguh doang terus sing ngeterno suguhane iku hadame, aja ngono dilakoni dhewe. Bahkan di kene disebutkan faqad kana mongko teman-teman ono sinten al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku yakhdimu ngladeni sinten Nabi Abdaifa ing daya binafsihi lawan awak dhewe Nabi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Nabi sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, wa Umar lan Sayyidina Umar, wa Utsman lan Sayyidina Utsman, wa Ali lan Sayyidina Ali, wa Umar bin Abdul Aziz lan sahabat Umar bin Abdul Aziz. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat pun mencontohkan demikian dalam daya diladeni dewe. Ini Nabi loh, makhluk paling sempurna, paling mulia ana daya lek senggang ya beliau ngebai bidang TV yang kak TV paling udah rajin sing ngebai sajian Nabi sama keluar gitu. Kita siapa sok keren ngumpuli Nabi sak yaya yo kon sak bupati yo mon beda tamoy minimal mek keluar bidang nyambek di TV. Terus jeneng ngeladeni iki ya luas, bukan cuma ngetokno wedang, tapi apapun sing sifatnya melayani dayo. Pengalaman pribadi, mak muslim, yai muslim karena dia pada tahu kan ya. Iku aku kan pernah kena. Oh sorry ya Mas Yunus burung kate kacau. Penakan rem, oke, terima kasih. Yunus penakan perut ya. Jadi bisa dibilang lumayan sering. Ya sering mak muslim. Sering juga melihat beliau nemoni dayo-dayoe atau nemoni aku dewe itu sangat tidak jarang Mak muslim itu ngedukno wedang dewe kan dari depor hadama mau keluar apa talam esekidel mentepak longebunya kan di dulunya itu mak muslim ngedukno dewe nyumet no rokok sering aku kayak dewe ditambah ya arokona mak muslim sudah iya ayo sekelas mak muslim loh itu kakek sapa sok-sokan mau dayo mak ide mak gak boleh gitu ya, gak baik. Ini bentuk menghormati. Saking hatinya aku nang dayo, aku ngadeg dhewe, ngono lho maksudnya. Ngono ya sebenarnya ini tamparan juga sih. Aku beberapa kali ya ono dayo, bener gak bermaksud menghormati, cuma mancingnya ke depor jaga boleh itu agak berat ya bun. Tapi ya sama-sama belajar lah. Jadinya di SMA berarti mari ini. Dan dayo aku kate nang main dhewe tuku kae dhewe ana tau sang ngembe tidur kok seneng ngembe TV ya gak begitu. Lek misale kita sendirian di rumah ya mau gak mau kita bikin sendiri, tapi misalnya ada istri atau ada yang bantuin ya jaluk tolong seenggaknya diuri karena dayo ditinggal sing nemoni sapa ngono lho. Jadi paling enggak keluar lah muka kaki jendela TV ngono lho. Ada loh beberapa pejabat ku sing ibaratnya pejabat itu terima metu toju pembantunya sama keluar bidang nyampe akhir ya udah si tuan rumah itu asli logo doang nggak salah tapi lah dalam contoh dek ini ngelajen ini ku dewi rek. Terus urusan meladen ini ya aku sering nemen kerumuh teko sesepuh itu gak usah wedi derajate modun mergo ngeladen. Justru wong sing gelem laden nang wong iku bakal diladeni balik.
wong sing gelem ngajeni wong bakal diajeni balik. Lah aku dhewe sing sering ketok salah satu wong sing punya jiwa hikmah iku Cak Harun. Insyaallah pada tahu ya. Bambang enggak usah taruh Cak Harun di bojo dua anak. Kita cari Cak Harun yang lain aja. Cak Harun itu Masya Allah di Ain ya tonggoe terutama pasti paham banget menurut. Setiap kali acara dari dulu mulai saya di pondok saya wis di omah misalnya tempat acara langsung kandang itu mau tuan rumah kayak bener tuan rumah bener tangke tretan Harun tuh pasti gak mungkin makan duluan, pasti dia akan sibuk ngalaki nasib, gak cuma kayak ini tapi kayak semua menolong mana mereka baru Harun makan banyak biasanya. Tapi poinnya adalah hikmahnya. Oke, keceplosan sih kita harusnya gak usah disebutin. Poinnya kembali ke poin hikmah. Poinnya adalah melayani. Ngono loh. Apa aku ketok uang model Harun moro ketok ino terkesan lain enggak. Malah kadang non sewu ya tak mecahin orang lain lah ada TV. Aku sih kan aku gak Harun pada bayi umur kurang lebih pada sama-sama umat Nabi. Selebihnya yang kurang lebih sama. Kenapa aku sok manja lunggu-lunggu doang sedangkan Harun sibuk. Gak cuma turunnya mangan, rek mari mangan pun Harun ribut nolong. Kalau tak ada budi rakora deh lah. Nulungnya melo terus buka no aku sih gitu loh maksudnya. Tadi apa maneh Harun ini jelas-jelas dicontohin Nabi Muhammad aja gitu. Saya langgan nang kayoe menurut tadi. Dia kita di mana aja pakai lain kayak ya. Misalnya kalian romasa dulu kita demas sebung tamu ya. Kembali ke pengertian tadi tamu ini adalah orang-orang yang datang kepada kita. Lah sak misbah moro tamue bapak-bapak aja njek ya. Ponjo. Ponjo. Cek. Langsung berangkat vokalis arah. Untung aku kata di vokalis arah ya. Kalau sampai jadi vokalis arah ya, dia ain laku apa nih? Jadi misalnya saat jenengan ini ada kok prakteknya kedayuan. Misalnya misbah, ya kayaknya lah misbah kedayuan. Bapak-bapak ya misbah kedayuan makruh kan tamu ini ya dinyaman sekolah sak kancanan lucu-lucu ya datang lanjut lalu sekarang kakek ya gak gitu juga tetap harus dimuliakan dengan cara-cara yang ini kaki datang makruh assalamualaikum oh makruh alhamdulillah datang senyum jangan lupa ya minimal 3 jari ya mano terus baju ngomong sing api mano terus dikai sajian dilateni dewe aja bakpo aisnya dikongkon kita bakpo mae yo ibu maksudnya itu ya utawa ya sama lah saat ini mah ono dayo aku sering mendayo nang hati ya bang ya gak tahu kayak ngomong ya tapi kalau aku haus itu aku wae di dapur ambil sendiri menjadi kenangga ya mangga itu wabi'id ami salasati ayam lan kelawan aweh mangan mongso telung dino biar dari usai kelawan sekadare kemampuane
tuan rumah. Nabi dan para sahabat selain ngaladeni dhewe juga memberikan sajian berupa makanan selama 3 hari. Karena batasnya orang bertamu itu 3 hari. Meskipun ada kita wong nginep medayong nginep sedino wis agak aneh ya sebenarnya ya. Tapi memang secara adat maksimal 3 dino tamu. Ngakai panganannya ya apa ya diqadri wus'ihi seadanya, tidak dikurang-kurangkan, tidak dilebih-lebihkan. Sampai ono istilah lama dayo itu kudu mangan ambek apa sing padha dipangan tuan rumah. Aja ada diri makan aja kami beri tempe, jangan begitu maksudnya. Ya semampunya. Dan ibu Rina dijelasin ya terusannya wala yang bagi lan ora sayujo. Ya hade kaduwe wong siji apa ayat takallafa yanto merdi atau menuntut merdi sopo ahad lebaifi maring dayo bitahsi 5 ing ngasilaken barang laisa kan ora ono apa ma ora ono iku indahu ing dalem sandinge ahad balik yukadimu balik yukadimu nyuguhaken sapa ahad ilaihi maring dhaif ma ing barang kana kang ana apa ma ana iku fi wusaihi ing dalem kemampuane ahad wala yatakallaf lan ora ngerti sapa ahad lahu maring dhaif bil qarbi kelawan utang wasiroi lan tuku bidaini kelawan utang bil qarbi utang atau nyelam mungkin ya lebih umum. Liqaulihi krono dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana utawi ingsun wal aqtiyahu lan wong kang padha takwa min ummati saking umat ingsun buro aku iku padha lebaran minat taklifi saking taklif saking merdi saking peperden. Nah iki wis dipelanggar wis dikasih batasan. Tidak seharusnya tuan rumah itu tertuntut dalam aladeni daya, tertuntut dalam arti menyuguhkan di luar kemampuannya. Malaisa indah kan tadi disebutkan sesegera mungkin menyuguhkan apa yang ada, tapi gak usah ngotot maksa ngotokno sing awake gak duwe. Jadi ya lek atine kuwi sing ono kasar-kasar itu nek depor bedanya apa gitu loh. Meskipun kita pernah dengar cerita ada salah satu lupa ya sahabat atau sapa itu imam atau sapa ngono sing ketika ada dayo beliau nggak punya apa-apa selain kuda petarung kok taruh apa kuda apa sih namanya senang menangan tuh balapan andelane akhirnya jalan itu sendiri dari sajian. Dan ternyata tamu yang datang itu justru mau membeli kuda yang sudah jadi sajian tadi. Itu saya tidak keluar dari batasan ini karena beda di shader untuk kajian. Cuma kan kita gak punya shader ya. Jadi kata alasan kau sabun pena tapi cuma beda aing kapak minimal aing gula. Masa pandi gula? Aing bujel. Jangan tidak menghormati imam aing bujel ya. Ya ngono. Paling gak kan dia duri ono misalnya wonge ngopi paling dia berkopi gitu loh. Tapi ya gak usah ngetokno maksa-maksa sing barang gak duwe. Bahkan di kuno disebutkan layak takal lahu bil fardi wasiro ibidain. Gak perlu sampai memaksakan diri nyelang-nyelang utang-utang. Oh tadi apa masa beden aing tok pantes ya wis lah dari main kade otak melek gula melek teh. Bahkan di sini disebutkan tidak perlu sampai begitu. Menurut. Meskipun pada akhirnya
budaya kita kadang ono ngono. Masa iya daya kayak banyu tok, gak pantes, akhirnya belani. Sebenarnya gak kebeneran ngono itu. Justru keluar dari himbauan dan anjuran yang ada di sini. Bahkan Nabi menyebutkan ana wal asfiya min ummati bura'aku minat taklif. Nabi dan semua umat Nabi sing bertakwa itu termasuk wong sing keluar dari taklif. Bahkan sebenarnya kan sering kita mendengar istilah Islam itu memudahkan. Ngono lho. Wong salat kudu nutup aurat ae. Dijelaskan misalnya gak ono bahan untuk menutup aurat ya udah gak usah ditutup gak apa-apa. Ngono lho. Cuma kan keadaannya kayak saiki misalnya moro nail baju bengkang kelonong sewu. Ya gak bisa. Soalnya baju talhangan kayak zaman saiki kan. Gak bisa punya sendiri, bisa pinjam punya Haji Mansur mungkin, atau pinjam punya Marjuk untuk badannya konduk gitu loh. Tadek sarung, tadek celanaan, doki kena ngaku gitu loh. Jadi alasan tersebut tidak berlaku kecuali Mail lagi hilang di hutan antah berantah makin pedes beda-beda ya udahlah sholat kayak godong kawas apa kak opo ngono. Begitupun dalam hal ngomongin dayo gak usah repot-repot no apa sing gak ono. Dan ini sebenarnya banyak contohnya ya, termasuk kawinan ini kalau kan lagi kembali ke syarat cukup saksi wali ngene-ngene kok. Cuma orang Indonesia, orang Jawa, orang Pasuruan, Kabin tak mendatang kuade kan jadi emah gitu. Nah itulah sebenarnya sing keluar dari syariat agama lebih ke kepentingan personal menungso. Mengkawin kasar wadil gak apa-apa. Ngono. Ya tak kudu korset, permen-permen gak apa-apa. Cuma kene ku rasane kaya ngono sepisan ae kekuatan yang semacam itu. Waqala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatakallafu ojo padha merdi sira kabeh. La tatakallafu ojo padha merdi sira kabeh ridhoifi maring daya. Fatabuhu mongko dadi sebab jengkel bendu cermat sekarang lah. Mongko dadi sebab jengkel sapa sira kabeh ing dhaif. Fa innahu krana setuhune kelakuan man sapane wong apa-apa kang jengkel sapa man abaifa ing daya faqad abghadha mongko jengkel mongko teman-teman jengkel sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man abghadha lan sapane wong wa man lan sapane wong abghadha kang jengkel sinten sapa man Allah ing Gusti Allah. Oh, benar. Abghadahu mongko jengkel iman sinten Allah Gusti Allah. Nah ini disebut no. Gak usah tertuntut berlebihan. Kenapa? Karena kalau ini, jadi kan tadi dijelaskan harus menghormati tamu dengan cara begini. Tapi juga dibatasi menghormati tamu gak usah menyuguhkan sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan diri menyuguhkan dan memberikan sesuatu untuk tamu di luar kemampuan kita, bukannya yang ada malah menghormati, malah menumbuhkan rasa malas di diri kita. Dalam arti, aduh beda tamu, kok tuh merik gitu. Lama-lama malas nemoni dayo, dan lama-lama malas ono dayo, gitu loh. Jadi, Teguno sampai disebutkan tidak perlu memaksakan diri dalam memberi suguhan khususnya kepada tamu. Karena kalau kita memaksakan diri begitu, lama-lama kita akan malas nang dayo. Dan disebutkan dengan takbir tabahubuhu. Bukan cuma malas, cermet gitu loh, nang dayo. Padahal disebutkan juga sapane wong sing cermet nang dayo, iku padha cermet nang pangeran. Dalam arti menghormati dayo iki kan termasuk cabang iman, bentuk iman kita. Lah kita gak bisa menghormati dayo, apa mana sampai cermat nang dayo, iku padha kita tidak menyukai aturan pangeran dalam bentuk menghormati dayo ini tadi.
Lalu kene wis sampai tak seneng ndak cara pangeran ibaratnya. Ya jelas diwalek kene ya gimana ya makhluk sekecil kita bengal cermede pangeran gitu loh. Alhamdulillah ya diganyang kok nang pangeran. Kasang teni di akhirat betunya di baku ribe. Alhamdulillah min dzalik ngono lho kae. Tapi lagi-lagi tadi kembali ke kultur. Jadi budaya kita sedikit keluar dari syariat yang seperti ini. Jadi bisa jadi kita jadi omong atau jadi rasangan uang, padahal sebenarnya kita nggak salah-salah banget. Dalam arti misalnya katakanlah bungkon aja cerai tanah. Orang yang bungkon aja nggak melulu punya duit kan. Kadang omai doang gede uangnya tempat seret. Lah kan apa nih depot? Saya katakan setiap kita ada. Kadang kan bisa jadi keadaan orang kita nggak tahu. Ujuk-ujuk kan dayo. Ternyata kok dikasih air putih doang. Karena si tuan rumah menerapkan aturan ini ceritanya. Jadi kayak mulai nyinyir tamu gitu. Bung, kok tinggal kamu beli air putih. Lihat. Nah, yang seperti ini loh sebenarnya itu keluar kultur, keluar syariat yang seperti ini. Tapi memang budaya kita kadang agak resek ya. Seperti yang dicontohkan tadi, kawin lah, yang butuh undangannya duet lah, yang begitu-begitu. Waqala lan ngendika sapa Salman Al-Farisi amarona merintah ing kita sinten Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintah Allah yatakallafa yen to ora merdi sapa Allah natakallafa yen to ora merdi kita lidhaifi maring tamu orang merdi making barang laisa kang ora ana apa mak ora ana iku indana ing dalem sanding kita wa an nuqaddim lan yen to ngajuaken ingsun yen iku akan bali ngajuaken ingsun lahu maring dhaif maing barang khabara kang ana apa mak wala farqalan ora beda baina ayyakuna ing dalem antarane yen to ana sapa abdaifu tamu pamiku goni yang sugih au fakiron utawa fakir. Ini dijelaskan berapa kali sampeyan. Ini juga dijelaskan bahwa tidak usah memaksakan diri untuk barang yang kita nggak sanggup. Terus juga ada tambahan, nggak boleh membeda-bedakan dayo baik yang kaya ataupun yang miskin. Oh, tamu yang soki pengusaha, lebu, lepas dalam. Begitu orang biasa sampai gandok, oh, nggak boleh. Oh, dayo yang soki, mau ini es teh manis. Begitu dayo yang biasa es teh tawar. Perhitungan ya, semuanya nggak boleh. Wahwa utawi boif, iku ya dahulu. Malbu sapa dhaif al-baita ing omah birrahmati kelawan bawa rahmat. Gak boleh dibeda-bedain karena setiap tamu itu sama. Setiap tamu yang datang ke rumah kita itu membawa rahmat. Benar rahmat kereneh ya. Membawa rahmat. Wa yakhruju lan metu sapa dhaif bidunubi ahlil manzili. Kelawan bawa dosa-dosae ahli manzil ya tuan rumahnya maksudnya. Jadi aja medit-medit kan daya gue, aja males-males lewat daya. Kenapa? Karena daya teko itu nggawa rahmat, mulai nggawa dosa. Bukan berarti dosa nek kalak tamu ya maksudnya. Peneser banget. Ada segala tamu ini. Daya teko itu nggawa rahmat, mulai dosa-dosa kita pun dibawa sama si daya tersebut, dibuang di luar ngono maksudnya. Itu dikawasi tamu nih menu wafil hadis kan kesebut dalam siji hadis ma min abdi orang saking kaulo mukminin kang mukmin yakti kang teko ing abad sapa dhaifun tamu fayang zuru nuli ningali sapa abad
fi wajhihi ing dalem wajah abad bi basyasyatin kelawan ajere wajah illa haroma angin ngaromaken sinten Allahu Gusti Allah jasadahu ing jasade abad alam nari ing atase neraka. Nah itu saking pentingnya menghormati tamu termasuk dalam memberikan wajah yang friendly atau yang ramah atau wajah yang welcome, wajah yang menyambut baik kedatangan tamu, bukan welcome keset ya. Wong lah nemoni daya dengan bunga dengan ajare wajah, maka Gusti Allah diharamno badannya tersentuh api neraka. Saking pentingnya menghormati daya. Beda loh rasanya. Nah, ini mungkin sedikit keluar dari yang kita kaji sekarang. Aku pribadi termasuk tipe wong sing apa istilahnya? Jangan pakai bahasa tampong, tambah bingung. Mengutamakan rasa. Kayak aku ngomong ini yang akan nyata pertama itu adik Harir. Karena ini materi kursus ya. Aku dulu itu termasuk orang yang mengutamakan rasa. Mau kita sesok welcome apapun, sok ramah apapun, tapi kalau itu barang yang digawe-gawe, bukan dari hati, bukan betul-betul kita merasakan, itu tidak akan tersampaikan dengan baik nang wong. Jadi misalnya aku tuan rumah ya, pas Didin pertama kok. Aku sebel nih sama nanti Didin. Orang sekolah tak sosok ya, malah nyetori gimana-mana. Kalau dia ada yang maaf, curhat kepanjangan. Ya. Aman gak tau P. Didin ceritanya madaya nang aku cermet nih nang Didin. Logik sampai ke Didin. Dan bikin salah situ. Tapi karena ikut aturan yang ada di sini, aku kan harus ajarilai, harus ramah, sopan, santun, berbudi bahasa dan lain sebagainya. Didin kami datang, assalamualaikum. Dia jero rasanya hati, receh ya. Rasanya hati ngono. Tapi begitu buka lawan, seret. Oh Didin, waalaikumsalam. Ayo Din, tajuk Din. Kan mukaku baik-baik saja, tapi hatiku cermet saktemene. Untuk aku pribadi, cuman kok geresah ya orang beda. Bukan geresah ya, beda aja rasanya. Kayak apa sih wong iki kayak baik-baik tapi kok ketok males ya. Terasa males ngono loh. Ngono. Jadi jangan sekedar berpatokan ke muka yang ajer, cara ngomong yang baik dan lain sebagainya, tapi pastikan hati kita juga bersih. Ngono loh. Aja sampai ana perasaan cermet nang tamu meskipun tamunya mercak-mercak enggak ada. Soalnya kan tamu ya macam-macam. Ono tamu itu sing tahu diri, dateng ngebele perlenah maret pamet. Beda tamu aja sing nggak tahu diri. Meta-metan tamu kon ebuan ya, tak kaju, kayak sombong ya. Tamu macam-macam Ini deh, kalian sapondok ya. Ada berapa puluh orang itu ngomong aja caranya macam-macam. Ono sing ngomong bulet dhisik, ya kan? Ono sing ngomong to the point dan lain-lain. Tamu pun juga begitu. Ono daya ku sing kabeh dateng engke glenan beden apa Pak? Mas. Dadi lakune kebule ngene. Oh, nggih insyaallah. Sare Pak, enom aku wae ampun Mas cukup nyaman pamit gitu. Itu the best tamu menurutku. Tamu paling tahu diri sing ngono iku. Ora tamu ku ya sing mulai saka ku. Dia ku apa? Beden apa ya? Gini Kak, sepertama dan kau udah niat silaturahmi. Meneng kan kudu tak mercon ya Pak. Aku kan ya punya kegiatan sendiri, ngono loh. Jadi tamu-tamu yang semacam ini ku memang rahmat. Dan itu gawa sesuai ahli manzil insyaallah ya. Nah, kembali lagi menurutku teori yang terpapar di sini adalah akan lebih mudah ketika kita juga membersihkan hati. Ojo nyalano wong yang nyermeten wes. Jadi misalnya contohnya kayak aku mah, udah biarkan Didin dengan kemegeliannya. Yang penting hati bersih. Oke, Didin makelah megeleng apa dan kok Didin teko tak terima dengan baik. Lah, lek hatiku wis gelem ati, gelem nerima Didin dengan baik, otomatis muka ini akan sumringah. Otomatis tangan ini akan memberikan minuman. Dan bisa jadi otomatis kaki ini akan menyepak enggak, maksudnya melakukan apa
jopok sajian dan lain sebagainya ngono. Jadi hati kita duluan yang kita umek daripada sekedar mempraktekkan sing sifatnya fisik gitu loh, sing kata toko jopo. Lagi pula apa yang terlihat dari luar itu bisa kita kores. PHP mesem, PHP cakang yang terlihat itu bisa dipoles. Tapi kalau hati kita cuma kita sendiri yang tahu dan pangeran ya tentunya. Ngono. Bisa jadi kenapa kok banyak basa-basi busuk dalam dunia perdayoan ya karena itu tadi. Cari kumang lorek sing kaya teko lek mah pada sehat. Sing ngene-ngene kalau ya bisa jadi sebenarnya kita enggak senang-senang banget karena dayo. Tapi karena ada tuntutan kita harus ramah, jadi mah meramah. Ramah dan remah meramah itu beda jariku. Dan itu susah menurutku. Karena kalau cuma PHP, aduh, engkau juara satu lah tingkat kecamatan mengkaro ya deh. Cuma hati kita bersih cermat atau enggak kan enggak ada yang tahu. Dan sejujurnya kadang campur-campur ya tergantung tamu yang bisa mencari kumang. Jadi meskipun kita bisa jadi tidak terlalu mementingkan poin ini, tapi menghormati tamu itu termasuk cabang iman, dan mau tidak mau kita harus mengusahakan. Wa'an Abi Darda, kan cerita saking Abu Darda, anin Nabi, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza akal, ari kala mangan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, ma'ad dhaifi serta netam, fal yulaqimhu, mongko becik ndulangno sapa ahad ing boi yadihi kelawan tangane ahad. Fa idza fa'ala, mongko ari kala wis nglakoni sapa ahad zalika ing mengkono yulaqim, kataba mongko nyatet sinten Allah Gusti Allah lahu maring ahad amala sanatin ing amal setahun. Setahun apa rupane sia minahariha, poso ing dalem awane sana, wa qiyamil lailiha, lan salat bengi, lan salat ing dalem bengine sana. Nah ini juga disebutkan lek pas ono gayo, pas beringatkan, bajenengade gak cuma dikasih mangan, tapi tingkat hormat dan ngeladeninnya itu sampai dulang. Ayo bayangno ayo. Ono wong medayo dikei gak usah sampai panganan temenan wis jajan. Dikei roti kau mari, gak cuma didukno toreh, gak cuma begitu, tapi toreh sampai ekal kaki, gitu. Iku mbek pangeran diwales kelawan walesan padha mbek ngelakoni setahun poso plus setahun poso awan dan bengine salat bengi. Oh iki cara penghitungan beda banyak sama benar. Pas sebulan dia dengan aja ya. Apa pengaruh dengan aja. Iki dihitung poso setahun dan bengine dihitung yang mulai. Cuma karena menghormat sing sampai dulu. Tapi karena di teknologi kita agak aneh ya. Nah gini jatuhnya diromantisasi lah gini. Yang ada tamunya geli kayak mon gini ki pen ke entak mbak misalnya. Padha mbake medayo. Pas marah, hai besti, ayo mangan rujak. Tulang-tulangan rujak, kayak sih lucu kan? Coba kita bayangin ropik medayo nang Merian. Ditulis tape ambek dia. Ayo kan bebek. Bergidik bulu rumah. Tapi misalnya mau dipraktekkan nggak apa-apa. Coba ropik pertama ibu kalian yang tapi ya kok ini juga berdasarkan adat sih, kan ini dawuhnya Nabi di zaman tersebut, yang mana di zaman tersebut adat wong Arab memang seperti itu, seromantis itu. Kalau zaman iku rek, zaman saiki ya lek delokno wong-wong di Timur Tengah di Middle East sana rata-rata mensak lek apa ya istilah
salaman cium tangan, saling cium tangan itu nggak harus murid nang guru, nggak harus anak nang wong tua gitu loh. Sekancanannya kadang kode cium tangan, terus kadang berpelukannya cipika-cipiki gitu kan. Memang budayanya begitu. Lah di Indonesia ketepaan nggak sebegitunya, nggak segitunya. Kadang harus sampai dicium dahi, ngono-ngono kan. Coba aja saya misalnya kalau di air medaya nang omae Mail, kayak kau cium dahi. Karena diusir dia masuk. Gue saya kan cara masain boleh dorodoh aja begitu. Tapi misalnya mau praktek dengan berdasarkan hadis yang ada di sini, enggak apa-apa banget. Coba ya di kelasan ujet main debu pendidin pas tentu dengan wakana lan ono sinten Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Idza arada ari kala ngersakaken sinten Nabi Ibrahim al-akala ing dahar yamsi mongko lumaku lunga pindah sinten Nabi Ibrahim al-maila ing sakmil jarak sakmil wal mailaini lan romil fi pola bidwaifi ing dalem golek gayo liyakula drakun dahar sinten Nabi Ibrahim ma'ahu sertane boy. Wow, iki malah lebih ekstrim lagi. Nabi Ibrahim disebutkan kalau mau dahar gak mau sendirian, beliau akan jalan nyari tamoy. Ingat tadi tamoy adalah orang yang datang ke kita ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kasar-kasarnya nyari orang lah kan, diajak makan bareng. Bahkan jalannya itu bisa sampai 2 mil. 1 mil itu kalau nggak salah ya 1,6 kilo. Berarti kira-kira kene nang mendekramah jadi 1 kilo ya dia Ludowo lah ya mungkin ya. Tahu Ludowo kan? Mahir tau setahun. Ya kayak kene nang Ludowo. Tapi ya jangan lupa Nabi Ibrahim mau biyen sing badannya beda dengan kita, jauh lebih gede. Saking perlune golek keutamaane mulya mate. Wa kana lan ana sinten Nabi Ibrahim. Ana iku yukna den juluki sinten Nabi Ibrahim Abu Baifani ing aran Abu Baifan. Abu Baifan itu artinya bapake tamu. Saking gadine hormat tamu. Sampai diarani Abu Baifan, Abu Baifan. Wa aradalan narsaaken ngarepaken sinten Nabi Ibrahim ayya ja'ala yen kondadekaken sinten Nabi Ibrahim li ummati Muhammadin maring umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadekaken diyafatan ing nyuguh menyuguhkan ila yaumil kiamat itu maring dina kiamat. Fakor nantilah Fakola mongko dawuh sinten Allah Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim innaka setuhune sira iku la takdiru ora kuwasa sapa sira Ibrahim ala dalika ing atase mengkono yang disebutkan tadi. Fakola mongko matur sinten Nabi Ibrahim ilahi do pangeranku anta utawi jenengan iku taklamu pirsa weruh panjenengan bihali kelawan tingkah kula wa qadirun lan kuwasa panjenengan ala ijabati suali ing atase nyembadani penyuwun kula fastajaba bentar nanti. Jadi saking nemennya Nabi Ibrahim oleh Gateni Dayo sampai beliau itu punya keinginan akan terus melayani atau menghormati atau bagusi Dayo sampai umat-umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Ibrahim ini hidup jauh sebelum zamannya Nabi Muhammad. Saking nemennya Nabi Ibrahim hormat Dayo, beliau punya tekad dalam hati aku sampai besok nang Nabi Muhammad akan tetap
menghormati dan melayani dan memberi suguhan nang tamu-tamu. Umat Nabi Muhammad tak anggap tamu kabeh, tak kayak suguhan kabeh. Istilah itu duwe keinginan seperti itu. Maka be Allah dituturi Ibrahim, amen gak iso kaya ngono. Gak masuk akal. Sampeyan uripe saiki umat Nabi Muhammad itu zaman besok dan sampeyan umurnya terbatas, gak mungkin nyampe ke masa tersebut. Menurut Nabi Ibrahim naber istilah ilahi anta ta'lamu bihali Gusti jenengan sing ngertos kekarepan kula, jenengan sing ngertos keadaan kula wa qadirun ala ijabati suali dan jenengan sangat kuwasa meskipun secara logika manusia kaya eka kira tutuk tapi pangeran kuwasa jenengan saged dadekaken niku. Jenengan sik boyot ta jenengan aja kowe ngakak-ngakan ya. Pak Daros ngakak-ngakan nyembadani apa nih jembatan nyembadani Fastajaba mongko nyembadani sinten Allah Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim. Melihat tekad Nabi Ibrahim yang sedemikian di Gusti Allah dituruti kekarepane tentunya dengan cara Gusti Allah dhewe daripada padana carane kita ya. Fa amara mongko perintah sinten Gusti Allah Jibrila ing malaikat Jibril. Perintah ayat tiyahu yen to nekani sapa Jibril ing Nabi Ibrahim dikafin kelawan saepek-epek sagenggem satu telapak tangan dikafin kelawan saepek-epek atau sagenggem min kafuril jannati saking kapure swarga. Kemudian pangeran nuruti jenderal Grimis. Pangeran nuruti kekarepane Nabi Ibrahim dengan caranya pangeran mengutus malaikat Jibril yang Nabi Ibrahim membawa segenggam kapur surga. Wayas ada bihi lan iki terusane ayat tiyahu wayas ada bihi wayas ada lan yang munggah sinten Nabi Ibrahim bihi kelawan gowo kafin min kafuril jannah ila jadali Abi Kubaisin maring gunung Abi Kubais wayan fahohu lan nyebul sinten Nabi Ibrahim ing kafin min kafur fil jawi ing dalem awang-awang. Jadi pangeran ngongkon malaikat Jibril yang nang Nabi Ibrahim gawa sak genggam kapur swarga. Engko la wis tutunan Nabi Ibrahim kongkon gawa kapur iku kongkon munggah nang gunung Abi Kubais. La wis tutuk di gunung Abi Kubais, kapur sing sak gegemang sing wis dikekno nang Nabi Ibrahim sora srepoh di jauhi di awang-awang ya udah gitu ya soro gitu nol. Fafa'ala mongko ngelakoni sinten Nabi Ibrahim dari kaya mengkono-mengkono perintah dituruti nang Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril punya Nabi Ibrahim kula diutus pangeran diutus Gusti Allah niki saking kapur saking swarga jenengan beto jenengan munggah ten gunung Jabal Abi Kubais ten gunung Abi Kubais nggih untuk dukur gunung Abi Kubais dengan sebul si segenggam kapur ini. Fantasyaro mongko nyebar apa kapur fil ardi ing dalem bumi. Setelah disrepok si segenggam kapur tadi ya sesuai sepantasnya nanti si kapur ini menyebar ke seluruh bumi. Fakullu maudhi'in mongko utawi saben-saben panggonan waqo akan tumiba fihi ing dalem maudhi' apa syai'un suci-wici minhu saking kapur soro mongko dadi apa syai' dadi iku milhan ya ila yaumil qiyamati mongko maring dina kiamat. Si kapur yang sudah disrepok ini yang menyebar ke seluruh bumi, setiap tempat yang kegeren bagian dari kapur segegem ini tadi berubah jadi garam.
Dan itu terus berlangsung sampai di hari kiamat besok. Oke, kita lanjutkan. Fajami'ul milhi mongko utawi sekabehane uyah. Fajami'ul milhi mongko utawi sekabehane uyah allazi fil ardi kang tetep ing dalem bumi iku min dia Fati Ibrahim saking suguhane Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berdasarkan yang diterangkan di sini, semua garam yang ada di muka bumi ini berawal dari kejadian ini. Dan itu sebagai bentuk Gusti Allah nuruti keinginan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ingin menjamu tamu sampai besok umat-umatnya Nabi Muhammad. Yang mana berarti itu sudah sampai di zaman kita sekarang. Pangeran dikasih skenario seperti ini tadi, yang mana setiap garam yang ada di dunia itu berawal dari kejadian yang ini, dan itu termasuk bagian dari suguhannya Nabi Ibrahim. Jadi misalnya aku medaya nang marjuk dan depan bukan marjuk ebri nakam. Tahu ya marjuk masak atau sama buja ya, gak tahu ya. Tapi jenenge masakan harusnya ada bujanya kan. Itu berarti gak cuma marjuk kayak aku suguhan, tapi ada buja yang itu bentuk suguhannya Nabi Ibrahim. Yang dituruti pangeran ya disesuai di cerita ini tadi. Dan buja ini akan terus ada sampai dino kiamat. Sampai kiamat. Masa sampai rioyo doang, mari rioyo kawan buja. Apa mana neng tampen bondet iki makil iki. Cepung aku tek modek buja budek. Iku suguhane Nabi Ibrahim. Akan ini cara Tuhan menuruti. Kan kasar-kasarannya oleh Nabi Ibrahim secara tidak langsung. Aku ingin terus urip sampai besok ya aku iso kayak suguhan umat Nabi Muhammad. Ya itu orang-orang terakhir lah kasar-kasarannya. Ya pangeran tetap dituruti tapi dengan caranya pangeran sendiri ya. That's how God work. Ya begitulah Tuhan bekerja, bukan bekerja ya. Tuhan, cara Tuhan membadani kita sebagai umat. Jadi ya Rasulullah lah ya wae jaluk pakai pangeran nggak dituruti. Pangeran dengan cara dia sih lebih salpak untuk memberi, untuk menuruti keinginan kita. Menuruti misalnya ono sing Gusti kalau jaluk bakan kok dadi bojo kula Gusti misalnya. Kok gak diturut-turuti isik tenang, pangeran sih menyiapkan jalan lain. Bisa jadi tetap entah iku sing oleh tapi caranya muter-muter dhisik utawa ya opo. Atau mbak dia sing lebih salpak untuk sing jaluk iku mah kayak ceritanya ini kira wis terlalu banyak ya wong jaluk ini kan dituruti saiki besok keturutannya dengan cara-cara tersendiri gitu. Karena kayak mengkono kan tersebut karena kayak mengkono zakarahu tersebut kalau kau mengkono zakaro tersebut kada nyebut ya lebih tepatnya Sapa Ahmad Suhaimi, Imam Ahmad Suhaimi wa Ahmad bin Imad dan Imam Ahmad bin Imad. Summa tulisannya Summa ada bubaifi mongko utawi totok romone dayo. Nah memang kan menjelaskan kita sebagai tuan rumah dalam menghormati tamu. Nah tamu yang kudu duwe aturan. Ya kene sing disebutno iku ayyubadiro yen tok age-age sapa dhaif. Muwafaqatil mubayyifi. Maring nyocoki wong kang nyugumi fi umurin ing dalam pira-pira perkara. Sebagai tamu, kita juga harus sesegera mungkin nyocoki tuan rumah yang memberi suguhan. Nyocoki dalam arti apa? Minha iku setengah saking umur akluk to'ami utawi mangan panganan. Mana beri sajian kulikakan nggak usah sok imut mangga dipam ngapunten kula diet ya usah sih gitu loh. Apa mana sih ngomong diet misalnya sak videonya sih tak antes ya misalnya ujek mono sekolah boleh diet kayak saya udah masuk akal sak diet mah elang apa
otot kawan. Wala yang tadi sobe bisa legoe ngoyone. Wala yang tadi lan orang gawe-gawe alasan sapa bae. Loh, gak usah alasan. Wala yang tadi lan orang gawe-gawe alasan sapa bae bisa kain kelawan alasan kuarten. Oh iki akeh. Monggo lho monggo papunten sampun kula niku pol rasane mboten akeh iki kejadian ini. Bal yakulu balik mangano sapa dhaif kaifa amkana hale kaya apa kongang sapa dhaif. Jadi misalnya enten Pak warak temenan enggak usah dijadikan alasan, ya udah makan aja sebisanya ngono lho. Jadi mau tak kebo ya mau taran enggak tahu bibi reng tuan-tuan gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu kondisi. Misalnya kate medhayo ya cek yang kenyang, bukan jaga nih, tapi khawatir nanti tuan. Justru itu bentuk husnuzon kita. Engkau mau kekenyangan, detik tuan rumah keteh meringankan, engkau kayak soal kan karena kekenyangan. Itu loh. Lai abad wa Allah maafirlahu ya, itu istilahnya itu dulu nyingawet. Jadi misalnya para maghrib maden biasa ya sekeluarga. Ayo mau mie mangan, ngono. Apa mangan ya berarti akeh. Oleh mari maghrib kate undangan, bahasa ya aku nyingan dia. Maksudnya malah deki mentempat undangan, mana ringakan ki makan. Malah kenyangkan dia dari bungkok. Ya repot wae mangan kok. Gitu loh. Kalaupun akhirnya kadang kan kita kondisinya nggak paham ya, maksudnya lagi kenyang banget, ternyata kok ketepaan medhayo saya dikasih suguhan mangan. Kalau memang benar-benar kenyang bukan alasan ya apa ya itu tadi balik dulu kayak paham kan ya kakan sebisa nah. Ngono lho. Cetok aki ngono lho, krenyok. Itu. Kan ada PRH lain repot. Bagiannya ngantar lagi undangan kawah hol atau kawah. Sebenarnya buku ambu. Mau coba makan. Mengampun makan lebih makan. Iku seisuk sampai dohor. Lain dohor dan malam. Yang tidur-tidur tetap nak di air, buru dia makan kali. Tapi ku bagus. Berarti dari kamu gak kakean alasan waret. Tapi ya ojo jagani ya rek. Kalau kita tamu ikah kalau beri makan. Jadi mentah saya beri makan aku secara hormat tujuan. Padahal awak dewe sing lepare. Jangan begitu. Tidak boleh. Kalau yang menurutku kok garai AFK. Oke, sebelum kita tutup kajian ini aku mau mocahen kalian ya. Apalah artinya Mas ngaji tanpa mocahen ya kan? Terinspirasi dari Cak Wahab dengan kata-katanya AFK. Kalian para gamer, dengarkan bapak-bapak ini bijak. Aku sering banget saat temen ngeleno iki ya, mbak-mbak ataupun caca-caca, khususnya nang caca-caca. Arek saiki iku megeli. Salah satu megeli ini adalah ikut-ikutan tanpa tahu maksudnya. Ping piro aku ngelingno kalian, rek? Norak, desit gak berkelas. Kalau pokoknya zaman saiki ya, tren itu terus berjalan. Dilungkas ganti. Lah zaman dia mungkin tren itu tengah datang ya. Setiap tren bisa jadi setengah tahun kami gentek. Dan saya kira kan tren itu terusan. Saya kira tren baru deki boleh. Lah kelakuannya kita bukan kita sorry aku nggak ikutan. Kalian anak 2000-an ini ya ikut tren menoro. Ibaratnya aku geran nang sewu, aja taih nek songan. Tren menoro arus. Apa bedanya mbek Gak apa-apa ikut tren, gak apa-apa ikut arus, tapi pastikan kalian tahu dulu maksudnya apa, paham dulu maksudnya apa. Paling gak sekiranya wong liya takon bisa jawab. Mambengi aku gelego. Ayo hak ngetan yuk, kita main ngobrol, nongkrong, ngopi, main remi, dan bla bla bla. Itulah ini. Wahab sibuk dengan HP miringnya, ya kan? Wahab dan Ati, oh ya udah jelas. Ya, kisik Mas Mo. Apa sih? Mungkin AFK ya nopo. Si bapak-bapak 9 bulan ini langsung tring diucapkan, ya kan? Apa AFK? Nyengel, sok cantik. Coba jelaskan AFK itu singkatannya apa? Artinya apa?
digunakan untuk opo dan maksudnya opo. Ngangah. Oh, pun di kuliah kita. Nanti, coba nanti. Nanti kan ya udah ya, malas debat ya mungkin ya. Baca sama nanti. Ustadz Lukman Hakim bin Arba'i ini ngotot, saya gak belum kalah kan. Coba jelasin. Gak mas, AFK itu mandek main. Lah boleh ngelokno goblok terus tak lokno. Tapi kan nggak boleh ya, itu kasar. Jadi aku benar. Sama sekali gak ada maksud merendahkan Wahab. Wahab keren dengan kekeranannya. Tapi setiap orang punya kelemahan. Dan ini salah satu kekurangan Wahab sebagai anak 2000-an. Aku ngomong. Ojo melok-melok doang. Pahami dulu karpe, pahami dulu penggunaannya, pahami dulu maksudnya apa. Kalau memang nggak tahu, mending diem. Betul, cara saya ini mending dulu, ya kan? Aku tutup pemain ML dan aku tutup gamers. Tapi aku paham betul istilah penggunaan AFK. Kalau ini istilah lawas sebenarnya. Oke, let me tell you. AFK is acronym from away from keyboard. Benar? Bahkan kalian nggak tahu. Astagfirullah, tak oleh macain bunggen ya. Ya wes. Away from keyboard artinya jauh dari keyboard. Ini istilah digunakan dari zaman dahulu kala. Dan aku kan hitungannya wong dahulu kala ya, tempen connect, oke. Jadi wong zaman biyen itu belum ada HP, kalau online di komputer. Kita di depan komputer nggak mungkin 24 jam, ya kan? Ada makan, ada kejedeng dan lain sebagainya. Zaman pian ada istilah chat-chatan itu pakai Yahoo Messenger. Messenger kan ada WhatsApp dan lain sebagainya. Kadang kita tengah-tengah chat cuma diem, ya kan? Nggak mungkin komputer dibawa ke WC. Di zaman saya HP bisa dong dibawa ke WC. Lah akhirnya aku langsung nang WC. Nah lawan ngobrolku di chat ini bisa jadi ndimo iki. Oh mungkin lagi AFK, lagi jauh dari komputer, lagi jauh dari keyboard. Itu yang dimaksud AFK. Mungkin ya apa ceritanya sejarah perkembangan teknologi dan lain sebagainya, AFK ini digunakan untuk wong-wong sing gamenya hilang deh game karena jauh dari keyboard. Padahal bahkan kalian pakai HP nggak ada keyboardnya. Ini bisa terjadi pergeseran makna, menurut. Dan uang model Wahab terima-terima AFK. Tanyain, isin, iki kesannya yang gaya, king tak gaya. Aku gak ngelarang kalian boleh ikutan tren, tapi pastikan paham dulu. Paham dalam arti bener-bener tahu, bukan rakera. Meskipun akhirnya Wahab jawab, AFK itu mandek main nih. Gak salah, tapi gak detail. Gak kate uang seumum kalian. Ibaratnya cuma dijawab, oh AFK itu mandek ke permainan. Gak kate uang simpel kalian. Ada uang sing ribet dengan nabeng engko. Lah nonton orang engko demang. Apa AFK artinya? Apa memang orang ngatur AFK? Bentar dari lima lanjut. Dan uang seperti aku bisa jadi bukan bermaksud mengecilkan, memang penasaran, memang pengen tahu. Menurut banyak lagi contoh begini-begini. Apa di karbalanku istilahnya sing offset. Aku kan bukan gigolo ya. Aku offsetku gak belum paham. Aku tuh takon balik-balik. Offsetku maksudnya ya apa? Gak pernah ada yang bisa ngejelasin. Satu-satunya yang akhirnya aku paham itu penjelasannya Al-Mukarram Adik Yazid. Yazid bisa menjelaskan, ya, mungkin kalau aku masih juga ya paham cara aku takon. Berarti offsetku ngene mas ngene. Ini mana enak? Offsetku ya korek. Ya pokoknya balik di sini pun, dan kok orang saya ngerti. Iki banyak terusan nih. Apa manggilnya saya tak healing. Nah, usum dengan saya kira areku nyetori nek dimah dengan caption healing. Aku geli duka. Yang pertama, nulis healing itu HEALING. Healing. Arek-arek 2000-an bikinnya dengan enteng nulis HILING. Itu menunjukkan kalian sekolah lain untuk gerbang doang. Healing. HILING. Mbak gak usah sok cantik, mungkin bukan cacat-cacat doang, yakin mbak masih ngono dia. Kedua, healing ini artinya penyembuhan. Dan istilah healing ini digunakan untuk orang-orang yang pernah gangguan jiwa atau gangguan mental atau frustasi. Dan healing ini digunakan untuk menyembuhkan sakit
mental atau sakit jiwanya. Lah kalian CNTN ngomong fotonya di pantai healing secret, mari gila. Meskipun zaman sekarang terjadi pergeseran makna, healing yang seperti sekarang itu yang dimaksud ya refreshing gitu loh. Tapi ya moro ojo enteng-enteng apa healing maksudnya? Ya dolan enggak gitu. Dipahami dulu konteksnya, sekiranya orang wong dia takon kita bisa jawab. Berarti kita bertanggung jawab sebelum menggunakan kata atau kalimat tersebut. Ngoten lho rek. Bestie. Ayo, ya kan? Kita terutama cewek-cewek ini pakai istilah bestie. Coba Mbak kata kamu, bestie maksudnya ya apa Mbak, artinya apa? Udah lah menang agrologia. Bestie ini sebutan untuk bukan sebutan, slang atau penyebutan singkat dari best friend. Friends itu teman. Best friends itu teman baik atau sahabat mungkin ya, bahasa yang saiki. Di Inggris itu banyak istilah yang dipangkas seperti comfortable, jadi comfy dan lain sebagainya, udah kepanjangan. Best friend itu diselengkan, disingkatkan jadi bestie. Jadi bestie ini sebutan untuk sahabat dekat. Sekarang nyatanya akeh sing aku pernah krungu kejadian ini. Anak wong lanang ngomong, "Iya, iku bestiku." Diguyon mbek sing wedok. Masa lanang-lanang bestian? Lah. Kan bestie best friend. Meskipun lebih umum di cewek-cewek aja ya istilah bestie. Ngono loh. OOTD alias outfit of the day, ya kan? Outfit itu pakaian secara luas dari cetak sampai soko. Jadi bukan cuma baju, bukan cuma celana. Apapun yang nempel di atas sampai bawah. Topi, sabuk, sepatu. Kan itu bukan baju, tapi itu sebutannya outfit. Beda dengan clothes. Bahkan kalian nggak tahu istilah clothes. Kalau clothes itu cuma baju dan celana, atasan dan bawahan kasar-kasarannya. Aku pernah ditakoni arek iki, nggak usah tak sebut arek sapa. Ya aku kata liburan nang Bali di Ocha. Itu. Oh seru mas G. Berarti mungkin mas kalian yang Ocha di Bali pakai outfit. Tapi sampo bengkang nggak pakai outfit. Mungkin yang dia paham adalah outfit itu pakai baju sing bergaya, sing difoto, sing mungkin gitu pahamnya. Menurut. Intinya dengan kejadian Wahab AFK ini tadi, iki aku gak sepisan pokoknya yang ngelengno. Aja dadi wong kuno anrek. Menurutku itu justru salah satu bentuk kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Terus kejadian kayak Wahab itu, apa AFK? Remeh di mataku langsung. Kan berarti Wahab tidak menjaga harga dirinya sendiri. Paling enggak di mataku. Ojo dalil, aduh anak-anak pada oneng mas. Apa bedanya kalian ambil liar yang pembicaraan? Menurut, jadi ini bentuk mengupgrade diri, ya. Jadi boleh ikut tren, tapi pastikan tahu dulu, pastikan paham dulu. Menurut, engkau lewes paham bisa pakai kan orang mythical glory. Menurut, apa mythical glory juga tak tahu gitu. Paham ya? Jadi kita mbak dan kakak-kakak, Aim juga. Iki contohnya, kadang orang cari tahu pun gendeng-gendeng. Aku tahu dicocok-cocokin gitu. Beberapa tahun yang lalu ada istilah GG, ya nggak sih? Aku kan nggak ngerti ya. Bapak-bapak ini kan emang bener-bener nggak ngerti. Sering kerungu GG, tapi aku nggak ngerti artinya GG apa. Mon karo rakera aja cara dia mau paham. Aku bisa kira-kira GG iki kayaknya istilah untuk sesuatu yang keren. Oh ini GG banget berarti barang keren. Gitu loh. Tapi artinya temenan opo aku gak paham. Maksudnya apa aku gak paham. Kan aku gak wani pakai dong. Lah, mulai 2010 iki, ya kan? Kan anak kimia. Tak, kon aku. Bah, GG itu apa sih, Bang? Aim tuh jangan pengen jawab. Apa ini jawabannya? Apa sih? Apa ya jawabannya? Mantan anak FF. Apa sih ini jawabannya? Gak guna. Oh, jawabannya aku gak guna. Apa GG Bang artinya? GG itu gak guna. Maksud Bang? Iya. Lah kan aku percaya lah ya. Oh GG itu berarti gak guna. Tapi kok ngomong kok ya ngelom pakai kata-kata GG. Jadi sing bener menurut ternyata setelah ditelusuri GG itu good gaming and bla bla bla. Oh aku kayak coba-coba Aim. Kayak seperti itu loh, kayak riset. Orang melok-melok aja. Oh kalian biasanya GG.
mau beli nyetok. Sekarang iki mau peneng blok bingung. Oke, terima kasih. Wasyuk batutasi awasituna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFK. AFK, away from kitab. Tapi di delete. Ini wah.